Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nih ya. Alhamdulillah, Ibu merasa senang nih ya sudah berada di sini. Apa kabar kamu nih ya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oh, sepertinya ada yang ingin kamu bicarakan sama Ibu. Sekarang kamu bisa mengatakannya semua yang ingin kamu katakan. Sebenarnya akhir-akhir ini orang-orang terdekat saya mengatakan hal-hal yang aneh. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut lagi tentang hal-hal yang aneh tersebut? Saya juga nggak paham. Teman-teman saya mengatakan bahwa saya sekarang telah berubah. Ibu saya juga bilang bahwa saya sekarang terlalu cepat emosi. Seolah-olah saya bukan diri saya yang sebelumnya. Lalu, apakah kamu menyadari bahwa hal tersebut telah terjadi di diri kamu? Tidak, hanya saja mungkin memang kadang ada hal-hal yang membuatku tidak senang, tapi aku masih merasa bahwa hal tersebut sebagai hal yang normal. Aku tetaplah aku. Kenapa semua orang jadi aneh? Jadi kamu berpikiran bahwa orang-orang di sekitar kamu lah yang bertingkah berlebihan, tidak seperti biasanya, bukan begitu? Iya, betul sekali. Baiklah, Ibu mengerti keadaan kamu sekarang ini. Lalu, bisakah kamu ceritakan kepada Ibu bagaimana atau apa saja hal-hal aneh yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarmu itu? Salah satu temanku berkata bahwa aku berubah menjadi sensitif, dan akhir-akhir ini juga moodku sering berubah. Kadang juga tiba-tiba aku menjadi pendiam, dan juga terkadang tanpa sadar aku melamun. Kemudian ibuku berkata bahwa aku seperti kehilangan semangat dan arah. Bahkan kadang aku tidak nafsu makan dan hanya melamun di meja makan. Entahlah, kadang aku sadar juga apa yang aku perbuat, dan kadang juga aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Oh ya, ada kejadian besar yang terjadi sebelum ini. Ya, bisakah kamu ceritakan tentang kejadian itu? Aku ragu. Tidak apa-apa nih ya, Ibu akan mendengarkanmu dengan sangat baik. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Sebenarnya beberapa hari ini Ya, aku tidak sengaja melihat sebuah kecelakaan. lalu? Kejadiannya begitu cepat, aku pun tidak terlalu ingat. Yang ku tahu, bapak tua itu sudah tergeletak tak sadarkan diri, terhimpit dalam mobilnya. Kemudian aku mencari benda keras untuk dapat memecahkan kaca mobilnya, tapi tidak bisa. Aku bingung. Kamu bingung bagaimana cara memecahkan kaca tersebut? Iya, bukan. Aku memang gagal memecahkan kacanya, tapi setelah itu ada orang lain yang membantu. Yang membuatku bingung adalah kenapa aku bisa menangis, terseduh-seduh, sampai rasanya jantungku seperti ingin diiris. Ibu rasa kamu itu merasa empati terhadap korban tersebut, makanya kamu bisa terasa sakit seperti itu di dada kamu. Tidak, maksudku memang aku merasa empati, tetapi saat sampai di rumah aku tetap tidak tenang dan teringat akan kejadian itu terus. Apakah kamu teringat akan kejadian itu lagi? Bu, Iya nak, ada apa? Katakan saja. saya tidak tahu muncul dari mana ingatan ini, tapi saya ingat bahwa saya baru-baru ini juga mengalami kecelakaan mobil. Ya Allah, kenapa ingatan ini baru muncul? Ini semua salah saya sendiri. Saya yang menyebabkan semua kekacauan ini. Ayah meninggal gara-gara saya. Apa maksudmu ayah mau meninggal gara-gara kamu nak? Saya baru ingat bahwa sepertinya sebelum masuk tahun ajaran baru kemarin, Iya. kami mengalami kecelakaan mobil bersama. Malam itu juga saya meminta kepada ayah untuk mengantarkan saya pergi ke rumah teman untuk menghadiri sebuah pesta. Malam itu juga kebetulan sedang hujan lebat dan sepertinya ayah sedang sedikit tidak enak badan. Tapi saya memaksanya untuk pergi, dan terjadilah kecelakaan itu.
Menurut Ibu, kenapa saya bisa melupakan kejadian sebesar itu? Ibu pernah membaca tentang hal tersebut. Sepertinya kalau ibu tidak salah, kamu ini mengalami amnesia temporer, nak. Dan sepertinya ibu kandung kamu juga tahu tentang hal tersebut. Sebaiknya kamu tanyakan dulu kepada ibu kamu dan juga kunjungilah dokter yang mengurus atau merawat kamu sewaktu kamu sakit waktu itu. Lalu apakah menurut Ibu perubahan sikap yang saya alami ini dikarenakan kejadian yang menimpa saya dan ayah saya itu? Ibu rasa kita telah menemukan penyebabnya nih ya. Seperti yang ibu duga, sepertinya kamu ini masih sangat syok dari kejadian tersebut. Ibu benar-benar prihatin untukmu. Ibu benar-benar berduka untukmu atas kehilanganmu terhadap ayahmu. Ibu tahu bagaimana rasanya saat kita kehilangan orang yang kita sayangi. Kalau ibu boleh tahu dan bertanya kepadamu, bagaimana perasaanmu sekarang ini? Jujur saja, saya merasa lega sekaligus sedih, Bu. Saya merasa sangat menyesal seandainya saya tidak meminta untuk diantarkan malam itu, pasti tidak akan kejadian seperti ini. Ayah pasti masih hidup sampai sekarang. Sekali lagi ibu katakan bahwa ibu memahami perasaan kamu nih ya. Tapi kamu juga harus meyakini bahwa apa yang terjadi kepada ayahmu, kepergiannya itu merupakan takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus pelan-pelan untuk mencoba menerima takdir tersebut. Ibu yakin ayahmu pasti ingin melihat dirimu melakukan yang terbaik selagi kamu hidup di dunia ini. Jadi ibu sarankan kamu jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Oke? Dengan begitu, baik kamu, ibu kamu, maupun ayah kamu semuanya bisa hidup bahagia. Ibu harap kamu dapat menerima semua yang apa telah ibu katakan ya Nia. Ibu tahu kamu pasti bisa dan kamu juga hebat. Terima kasih, Bu. Saya juga akan mencoba yang terbaik agar nantinya tidak mengecewakan siapapun. Terima kasih juga atas konseling yang telah Ibu berikan. Dan semua ini sangat berharga bagi saya. Sekali lagi terima kasih, Bu. Ibu yang berterima kasih kepada kamu karena telah mempercayai ibu untuk memberikan konseling ini kepada kamu Nia. Baiklah, Bu, kalau begitu saya mau permisi dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.